Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sehat semuanya, semangat semuanya, semuanya mendapatkan cinta Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk saat hari ini kita akan belajar tentang bersih. Pasti anak-anak sudah diajarkan oleh ibunya, oleh ayahnya, oleh guru-guru juga tentang kebersihan. Ya, kebersihan adalah pintu atau gerbang untuk kita bisa diterima ibadah kita, anak-anak. Jadi kalau kita sholat, kemudian kita dalam keadaan kotor, apalagi ada najis di badan kita, sholat kita tidak akan diterima. Ya, sholat kita tidak akan sah. Ya, makanya kebersihan ini adalah gerbang, adalah pintu kita untuk bisa ibadah dengan sempurna. Ya, kebersihan dalam Islam itu bukan berarti hanya bersih-bersih seperti ngetrennya sekarang saja. Ya, tapi kebersihan adalah pangkal daripada kesehatan rohani kita dan juga jasadiah kita. Ketika kita mau bersih rohani kita bersihkan dulu jasadiah kita. Bagaimana kita bisa sholat dengan sempurna kalau jasad kita kotor gitu. Ketika kita mau sholat tapi kita masih dalam keadaan kotor, tentunya tidak akan membersihkan ruhiyah kita. Ketika kita mau sholat, makanya syaratnya itu tempatnya, kemudian tubuh kitanya harus bersih, ya kan ya, anak-anak ya. Kalau seandainya tubuh kita sudah bersih, sudah mandi, sudah harum, pakai baju yang bersih juga, tapi tempat sholat kita atau sajadah kita itu ada yang kotor karena najis, maka tidak sempurna juga sholat kita. Nah, kebersihan itu adalah modal untuk kebersihan jasadiah kita. Kebersihan lingkungan kita adalah salah satu yang berhubungan dengan kebersihan hati kita. Ketika kita sudah menyiapkan tempat sholat yang baik, kemudian yang bersih, maka insya Allah sholat kita akan lebih tenang, akan lebih khusyuk. Ya, bayangkan kalau ada teman kita yang baru selesai main bola, dia buru-buru langsung wudhu ala kadarnya, wudhunya tidak sempurna, terus dia sholat, kemudian ketika dia sholat, Allahu Akbar, aduh gatal nih, aduh gerah nih, akan sempurna nggak sholatnya? Ya, mungkin tidak akan sempurna karena dia banyak gerak. Karena pikirannya itu gatal, pikirannya gerah, kemudian akhirnya sholatnya akan terburu-buru, pengen cepat selesai, ya karena keadaannya tidak nyaman. Nah, maka dalam Islam itu kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, ketika orang-orang yang beriman menunjukkan keimanannya kepada Allah, maka dia harus terbiasa untuk hidup bersih. Ya, tidak bisa aku beriman tapi keadaannya keadaan rumahnya kotor. Ya, kemudian barang-barangnya sembarangan, berantakan di tempat yang ditempatkan bukan pada tempatnya, kemudian bau. Itu bukan menunjukkan orang yang beriman, anak-anak. Atau ketika kita sekolah, kita tidak gosok gigi, sampai ketika kita bicara sama teman, bau. Ya, kemudian telinga kita banyak kotorannya sampai daki-dakinya itu terlihat. Mauzubillah, tidak seperti itu. Atau bahkan sudah 3 hari tidak keramas, pasti itu tidak akan nyaman. Ketika tubuh kita tidak bersih, kemudian tempat tinggal kita tidak bersih, pasti kita tidak akan nyaman. Ya, makanya dalam Islam itu kebersihan itu sebagian dari
beriman. Ketika kita beriman kepada Allah, maka kita terbiasa hidup bersih. Maka kita terbiasa untuk tidak suka dengan kekotoran, tidak suka dengan hal-hal yang kotor. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya yang berhubungan dengan kebersihan, pintu untuk ibadah kita adalah berwudu. Ya, sebaiknya ketika kita mau sholat, apalagi kita sedang keringatan, setelah kita main, sebaiknya kita mandi dulu. Setelah mandi, baru kita berwudu. Ya, Rasulullah pernah punya sahabat yang dijamin untuk masuk surga. Ya, ceritanya pada suatu hari Rasulullah bicara, terompahnya atau sendalnya Bilal itu sudah terdengar di surga. Sampai sahabat yang lain itu heran, kenapa orang Bilalnya belum meninggal, tapi suara sandalnya itu sudah terdengar di surga, anak-anak. Kemudian kata Rasulullah, karena Bilal itu punya amalan, punya pekerjaan yang tidak pernah ditinggalkan. Apa itu? Berwudu, anak-anak. Ya, Bilal itu selalu berwudu, menjaga wudunya. Bilal itu tidak pernah dalam keadaan lepas wudu atau dalam keadaan batal. Ya, ditambah lagi Bilal itu selalu melakukan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Nah, makanya Allah muliakan dia dengan memberikan kabar kepada Rasulnya bahwa bahwa Bilal dijamin masuk surga. Buktinya Bilalnya masih di dunia, tapi suara sandalnya itu sudah terdengar di surga. Masya Allah anak-anak, karena berwudu. Nah, makanya ketika anak-anak mau seperti Bilal, ya amalannya mudah ya anak-anak ya, cuma berwudu tapi dijamin masuk surga. Anak-anak ingin kan? Ya, Beliau juga ingin. Nah, anak-anak, makanya ketika kita mau seperti itu, berwudulah dengan sempurna. Ya, jangan asal-asalan. Berwudu, kancing bajunya itu dilepas sampai dibuka sehingga nanti akan mengalir air wudu ke tangan-tangan kita. Ya, sempurnakan berwudu. Ya, anak-anak ya. Jangan sampai wudunya ininya masih kering, ya, asal-asalan, asal basah aja, ya seperti itu. Sempurnakan wudunya anak-anak ya. Kemudian kakinya juga, tumitnya, ya. Jangan sampai ada cerita, ada kisah bahwa ada orang yang kena api neraka padahal dia rajin wudu, padahal dia rajin sholat, dia itu masih terkena api neraka. Nah, pas ditanya kenapa sampai terkena api neraka, sampai kan masih kena jilatan api neraka, karena ketika sholat, ketika wudu, dia itu tidak sempurna, ada yang belum terbasuh, yang masih kering. Nah, jangan sampai seperti itu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan soleha yang di depan Bu Yoyo ini anak-anak yang sudah terbiasa berwudu dengan sempurna. Ya, setelah berwudu jangan lupa untuk mengucapkan doa setelah wudu, sehingga wudu kita disempurnakan oleh Allah, sehingga wudu kita diterima oleh Allah, sehingga wudu kita mensucikan badan kita dan juga mensucikan hati kita, sehingga ketika hati kita suci, Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Nah, ya. Nah, selanjutnya ketika kita tidak ada air untuk berwudu, ya Allah berikan rukhsah atau berikan keringanan, yaitu dengan cara tayamum.
Ya, tayamum dilakukan ketika tidak ada air. Ya, tayamum dilakukan ketika kita dalam darurat, seperti dalam perjalanan kita di mobil. Ya, di mobil pernah kemarin-kemarin itu macet yang luar biasa ya. Kita di dalam kendaraan, kemudian kita tidak bisa keluar. Karena kalau keluar nanti kendaraan kita ada di tengah, bisa mengganggu lalu lalang kendaraan yang lain, sedangkan sudah waktunya sholat. Nah, boleh kita bertayamum anak-anak, sholatnya pun boleh di dalam mobil. Ya, nanti kita pelajari ya bagaimana cara kita sholat dalam keadaan darurat. Sekarang kita pelajari tayamum dulu. Nah, ketika kita sedang dalam keadaan seperti itu, daruratnya itu bukan karena di rumah tidak ada air, tapi kita juga dalam perjalanan yang tidak memungkinkan kita untuk keluar dari kendaraan, mencari air dan sebagainya, kita bisa laksanakan dengan bertayamum. Ya, bertayamum adalah salah satu untuk mensucikan tubuh kita sehingga sempurna sholat kita. Ketika kita tidak bertayamum, ketika kita tidak berwudu, tidak akan diterima sholat kita tanpa berwudu dulu, tanpa bertayamum dulu. Ya, kalau tidak ada air, bertayamumlah. Jangan jadi alasan, aku nggak bisa sholat. Loh, kenapa? Aku kan tadi nggak ada air, jadinya aku nggak sholat. Kan nggak bisa berwudu. Tidak seperti itu ya anak-anak ya. Nah, dua kegiatan ibadah ini, berwudu dan bertayamum, adalah hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semuanya ini adalah perintah Allah. Mudah-mudahan anak-anak nanti kita akan belajar di lain waktu tentang berwudu yang sempurna, bertayamum dengan sempurna. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan semakin hari anak-anak semakin soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, berwudu dengan baik, berwudu dengan sempurna, sehingga sholatnya pun dengan sempurna. Allah bersihkan badan kita, Allah bersihkan juga jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Al-haqqu min rabbika la takun minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.